Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratih Puji Lestari, CGP Angkatan ke-6 dari SMA 4 Banjarbaru. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4. Nah, dalam aksi nyata ini, kami para CGP diminta untuk mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas, dan kami diminta untuk membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan. Nah, berikut ini adalah aksi nyata saya di modul 1.4. Contoh implementasi konsep inti budaya positif di sekolah. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas yang akan ditaati bersama. Kemudian mematuhi tata tertib, membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan penerapan segitiga restitusi. Kemudian menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Kemudian pembiasaan diri dengan sikap-sikap religius, dengan tilawah Al-Quran, dengan berdoa sebelum pelajaran. Semua itu adalah budaya positif yang sudah dijalankan di sekolah saya. Setelah tadi gambaran implementasi konsep inti budaya positif di sekolah, nah kemudian sebagai CGP saya juga mempunyai tugas untuk berbagi pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif sekolah. Nah, kegiatan ini mengharuskan saya untuk berbagi kepada rekan sejawat dan guru-guru yang lain. Nah, agenda pertemuan yang saya lakukan dengan luring, langsung bertatap muka. Saya agendakan pada 4 November 2002 di sekolah saya dengan mengundang guru-guru SMA Negeri 4 Banjarbaru. Nah, kemudian kami berkumpul di tempat, di lab biologi tepatnya. Kemudian saya memulai untuk berbagi kepada teman-teman rekan sejawat saya. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas kesediaan Ibu Guru SMA Negeri 4 Banjarbaru yang bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Di sini saya Ratih Puji Lestari sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 tahun 2022 akan berbagi pemahaman dan pengetahuan saya yang telah saya pelajari di modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pada intinya modul ini kita akan membahas tentang budaya positif sekolah. Nah, di sini saya mengadakan ini juga dalam rangka melaksanakan tugas saya sebagai CGP yang berbagi kepada ibu-ibu sekalian. Saya siapkan slide presentasi saya. Nah, untuk budaya positif sekolah ini gitu ya, paradigma yang dibangun dalam pendidikan guru penggerak ini, kita mempelajari filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Tentu kita tidak asing lagi ya dengan beliau sebagai tokoh pendidikan nasional yang hingga hari ini prinsip-prinsip dan semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu tidak henti-hentinya dibahas. Nah, adapun topik yang akan kita bahas gitu ya, ada beberapa poin beberapa hal itu, terutama perubahan paradigma. Ini nanti akan membahas filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam, kemudian kodrat zaman, kemudian berorientasi pada siswa, kemudian juga bagaimana kita menumbuhkan filosofi baru dalam pendidikan. Sebenarnya tidak baru juga ya, karena beliau ini kan tokoh pendidikan sejak lama kita gitu ya. Tapi relevan dikaji hingga hari ini dan harapannya itu menumbuh kembangkan karakter bangsa Indonesia. Yang pertama itu, kemudian disiplin positif. Nah, di sini juga akan mempelajari motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebagian besar ini seperti hal baru ya Bapak Ibu ya,
sama seperti saya ketika mempelajari modul ini, saya juga merasa, wah ini saya dulu waktu kuliah belum sampai segininya ya mempelajari pendidikan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tapi di CGP ini, nah kita lebih detail lagi, kita banyak tahu apa yang disampaikan oleh beliau. Berikutnya, nah ini tokoh yang berkacamata itu kita tidak asing ya, Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya Ing Arso Sing Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tungkuri Handayani. Untuk artinya saya yakin semuanya sudah hafal karena kita bergerak di bidang pendidikan. Ing Arso Sing Tulodo, neng Arab ya kudu mulai contoh gitu ya, yang bisa diteladani. Kita apalagi sebagai guru gitu ya, kita menjadi panutan masyarakat, kita juga menjadi panutan anak didik kita. Tentunya kita sebagai pemimpin di depan itu harus bisa jadi contoh yang baik. Kita memberikan apa ya, jejak kebaikan yang bisa diikuti. Dengan begitu juga sebenarnya itu menjadi kesempatan kita sebagai penanam kebaikan kepada masyarakat, kepada anak didik kita. Dan kalau kita muslim itu kan ada kesempatan kita ya untuk mendulang pahala gitu ya, bahwa apa yang kita tetapkan di awal kebaikan itu nanti akan menjadi jejak-jejak kebaikan yang pahalanya akan mengalir kepada kita. Kemudian Ing Madya Mangun Karso, di tengah itu harus mampu memberikan kontribusi, memberikan semangat gitu ya. Jadi dalam posisi apapun gitu ya, kita bisa memberikan apa? Semangat, dorongan agar kita bisa membangun budaya di sekitar kita. Budaya positif ini gitu ya, kita membahas budaya positif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ada nilai kebajikan yang secara universal itu semua latar belakang, tidak memandang itu budayanya, agamanya, sukunya, dari bangsa mana, pasti memiliki nilai kebajikan yang sama. Misalnya kejujuran, semua orang itu pasti menghormati kejujuran. Kemudian ramah tamah, sopan santun, etika ya, attitude sebagai manusia. Kemudian kita juga tepat janji gitu ya, tepat waktu, disiplin, itu kan karakter semua yang nilainya itu universal, semuanya itu menghendaki demikian. Tidak hanya di Indonesia, di semua belahan dunia itu juga menghendaki yang demikian. Nah, apa yang menjadi nilai kebajikan bersama, itulah yang disebut dengan nilai universal. Nah, ini nanti yang akan kita bangun budaya karakter positifnya gitu. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa mewujudkan murid yang merdeka, murid itu harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi kalau bisa muncul kesadaran dalam diri. Anak itu kalau mau disiplin, sebenarnya jangan sampai ada dalam tekanan atau paksaan. Kalau bisa itu muncul dari kesadaran. Nah, tetapi ini kan perlu dibangun gitu ya, sehingga motivasi yang muncul dalam diri anak itu bukan motivasi eksternal, bisa jadi dipaksa, nanti kalau kamu nggak ini nanti dihukum gitu ya, atau nanti kamu kalau misalnya melanggar kamu nanti nggak naik kelas, atau kamu apa gitu ya, dan seterusnya, yang sifatnya itu paksaan atau hukuman, itu kan motivasi eksternal gitu ya. Kalau dibangun dari kesadaran internal, dari motivasi internal, itu akan lebih kuat dan itu akan membangun karakter yang kuat kepada dirimu. Jadi misalnya, kenapa kamu gak mau terlambat? Dia menyadari bahwa awal kesuksesan itu memang dari disiplin, dan salah satunya adalah kedisiplinan waktu, tidak terlambat. Misalnya anak rajin mengerjakan tugas. Kenapa dia rajin mengerjakan tugas? Dia sadar dia membutuhkan belajar, dia butuh proses untuk mengerjakan tugas, memahami, kemudian menimbulkan pengetahuan dalam dirinya, sehingga dengan begitu dia akan dengan sendirinya belajar tanpa perlu tanpa perlu disuruh, tanpa perlu dioyak-oyak gitu ya bahasanya. Kemudian juga
kata Ki Hajar Dewantara gitu ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, di sini kan berarti dirinya sendiri muncul kesadaran, dirinya mempunyai semangat, motivasi dalam dirinya berbuat baik karena memang dirinya memerlukan kebaikan. Dia mempunyai prinsip gitu ya, bahwa berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah ini teori motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin. Bapak Ibu, terkadang gitu ya, seringkali kita melihat kelakuan anak kita itu banyak hal yang perlu dikoreksi gitu ya, banyak pelanggaran, banyak ketidakdisiplinan, karena memang anak-anak pada fase belajar ya, bukan saja anak-anak, pun kita sendiri juga demikian gitu ya. Nah, untuk mewujudkan perilaku disiplin ini, kalau dalam pelajaran saya di guru penggerak itu ada teori yang disampaikan oleh Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Jadi ada 3 motivasi orang itu melakukan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling sering kita dapatkan di anak-anak kita gitu ya. Karena kan kita sudah sampaikan tuh tata tertib gitu ya. Tidak boleh nanti kalau begini dapat hukuman apa, sanksinya bagaimana gitu ya. Jadi kadang-kadang itu anak-anak melakukannya, bukan kadang-kadang lagi, hampir kebanyakan anak-anak melakukannya itu bukan karena dorongan dalam diri sendiri, tapi karena takut dihukum. Nah itu kan ya. Nah ini sebenarnya kalau dalam teori perilaku manusia ini pada tingkatan paling bawah gitu ya. Karena ketika dalam tekanan itu kan apa ya, ya namanya kita tertekan itu kan gak enak ya melakukannya. Jadi ini kalau bisa kemudian kita nanti perbaiki ke depannya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Tadi sampai mana ya? Ini ketidaknyamanan hukuman. Nah, ya ketidaknyamanan soal hukuman ini ya. Kadang kalau namanya tertekan itu kan gak enak ya. Yang paling baik itu ya muncul dari kesadaran, sehingga tanpa dipaksa mereka itu akan berlaku disiplin. Tapi ini tentu perlu proses. Yang kedua, terkadang gitu ya, mereka melakukan kedisiplinan itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bukan menghindari hukuman, tapi dia itu ada pamrih gitu ya. Entah itu sifatnya verbal berupa pujian gitu ya. Ketika nanti dia melakukan pekerjaan baik gitu ya. Wah, rajin benar anak ibu. Nah, itu kan sudah membanggakan. Dan ya, ketika mereka menolong seseorang, mereka ingin dipuji gitu ya. Nah, itu juga bagian dari ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada ya karakter-karakter anak kita yang kadang-kadang mereka itu seperti itu, bahkan kayak caper gitu ya. Ya nggak masalah, itu untuk pertama-tama sih nggak apa-apa seperti itu. Berikutnya nanti kalau dimunculkan atau diberi pemahaman gitu ya, harapannya muncul kesadaran dalam diri mereka. Nah mereka itu bisa melakukan suatu perbuatan itu ya karena kesadaran diri mereka sendiri. Nah yang ketiga gitu ya, motivasi perilaku dalam mewujudkan disiplin itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya bagaimana? Mereka melakukan kedisiplinan, mereka melakukan nilai-nilai kebajikan, kejujuran yang sifatnya universal tadi. Mereka juga orang yang menepati janji, mereka itu orang yang menghormati orang lain. Itu ya semata-mata karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu memang adalah nilai kebaikan yang itu adalah hal yang baik yang mereka percaya gitu loh. Nah dengan begitu kan tanpa disuruh, tanpa takut dihukum, tanpa ingin mendapat pujian dari orang lain, mereka itu melakukan. Dan itu yang lebih kuat membentuk karakter anak. Nah bagaimana kita membudayakan ini dalam mendidik mereka, ini menjadi tugas kita. Yang kalau dalam Ki Hajar Dewantara itu kita kan ibaratnya itu seperti penuntun arah gitu
gitu ya. Anak itu mau kemana, kita itu menuntun. Kalau saya membayangkan anak saya yang masih kecil itu dulu waktu masih belajar berjalan, fase mereka itu dititah, kemudian mereka jalan ini kan, kita kan kalau misalnya mereka mau jalan yang berbahaya, kita segera menghalau gitu ya. Kemudian kita arahkan jalannya yang ini, nah dikasih tahu. Nah mudah-mudahan upaya kita semuanya nanti diberi kemudahan supaya bisa membentuk karakter. Salah satunya kan datang tepat waktu. Nah, yang jadi masalah anaknya sadar, tapi karena dia punya saudara banyak dan saudaranya itu diantar, otomatis kalau saudaranya telat, dia ikut-ikutan telat. Nah, bagaimana solusinya? Waalaikumsalam. Maaf Ibu, saya mau bertanya tentang disiplin positif tadi. Kan sebaiknya itu memang dari kesadaran pribadi ya, baik ya tentunya kita karena anak dulu ya, maupun kita semua. Nah, seperti yang sering kita ketahui, kita itu kan setiap saat pasti ketemu dengan anak-anak yang istilahnya melanggar aturan yang ada di sekolah maupun kadang-kadang kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal pelajaran. Nah, kita akan selalu menegur terus, tapi kita kadang-kadang kan tidak cukup waktu ya. Jadi bagaimana mungkin satu jurus itu untuk menyadarkan anak supaya tanpa diperintah pun, tanpa diingatkan, tanpa dinasihati, dia sudah sadar bahwa dia sekolah itu ingin misalnya belajar, bersikap yang lebih baik dan sebagainya. Terima kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu berpesan Bu Widya, Bu Anu supaya PTK-nya itu juga disampaikan gitu. Dan ternyata sebentar aja kita sama Bu Rate kan luar biasa gitu loh ya. Maksudnya kita itu memang perlu mendapatkan inspiring gitu loh, dapat ilmu-ilmu baru gitu loh. Maksud saya Bu Rate, bagaimana ini nanti Gina, Bu Weni juga akan sampai pada saat itu. Ini namanya professional learning community gitu lah. Ini bagaimana kita hidupkan gitu aja Bu. Kita kumpul bareng-bareng. Apa nanti yang hadir di sini ini kita bikin grup BA, terus ya bukannya yang lainnya tidak mau ya, maksudnya yang betul-betul pengen ini dah Bu ya. Nanti kegiatan ini tuh bukan cuma punya di sini karena ya nanti bisa mengakomodir. Ini pertanyaan bukan? Ini pertanyaan bukan? Aja, Bu. Enggak, maksudnya saya sebentar aja duduk di sini ternyata keren ya gitu loh. Ternyata bahwa kita itu yang ada di lapangan itu memang betul-betul kita harus duduk bersama, yang kita bisa saling memberikan ini gitu loh. Saya mungkin juga nggak ngerti jawabannya dari Bu Yuni tadi, mungkin dari Bu Rate, nanti dari guru-guru yang lain, sehingga kita itu namanya berbagi. Itu aja Bu, saya mohon maaf Bu Rate, saya belum nyiapin materi dari izin ya, tapi luar biasa, nanti saya ditunjukin jawabannya. Bapak Ibu mohon maaf ya, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Bu ini tadi ya soal anak yang anggota keluarga. Nah tentunya untuk kesuksesan pendidikan, pembelajaran anak itu kan tidak hanya anak aja ya yang kemudian kita kontrol, kita push kayak gitu. Tapi perlu juga kerjasama dari orang tua. Yang kalau keluarganya banyak, tentu ada kerjasama dari anggota keluarga. Dan itu perlu perlu dikomunikasikan dengan orang tua supaya anak itu tidak datang terlambat. Meskipun anggota keluarganya banyak, kemudian kalau orang tua itu menyiapkan anak sejak di rumah gitu ya, misalnya adiknya yang sudah mulai bisa mandiri, itu kan juga jangan tergantung gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya perlu komunikasi. Dan itu perlu budaya keluarga di rumah juga harus diterapkan seperti itu. Sehingga kakak tadi yang posisinya dia sudah SMA, misalnya kalau kita mendidik dengan SMA ya, itu juga bisa disiplin gitu ya, hadir tepat waktu ke sekolah. Dan kita hanya bisa memberikan masukan kepada keluarga, nanti eksekusinya lagi kembali kepada keluarga. Dan harapannya apa yang kita sampaikan kepada keluarga itu bisa dilaksanakan, sehingga ada sinergi
yakin kalau dimengerti oleh keluarga di rumah, nanti insya Allah juga akan ini ya Bu ya, akan bisa belajar disiplin anaknya. Begitu ya Bu ya. Baik, Ibu. Terima kasih jawabannya. Ya, terus yang kedua tadi pertanyaannya Bu Yuni. Ya, Iya. saya sangat sangat setuju sekali dengan pertanyaan Bu Yuni. Itu menjadi PR kita bersama bagaimana caranya membangun budaya positif, disiplin positif ya, terutama sifat disiplin anak ini dari diri sendiri. Kesadaran internal itu tidak mudah kecuali dengan pemahaman yang benar. Saya meyakini ketika seseorang itu punya pemahaman yang benar, dia akan berpengaruh pada tingkah lakunya sehari-hari. Dan untuk membangun pemahaman ini kan anak perlu ilmu, anak itu perlu dituntut dan diarahkan oleh guru gitu ya. Terutama kita, makanya semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama itu kan ya, engar sosek tulodo. Kita yang di depan ini juga yang ngasih contoh, kita yang sebagai guru ngasih contoh. Harapannya itu anak itu gak hanya sekedar disampaikan aja, tapi langsung melihat bukti nyata dari gurunya. Gurunya juga disiplin. Nanti anak yang disiplin, gurunya teledor. Nah ini jangan sampai gitu kan. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu juga ternyata terbukti dalam dirinya melakukan, sehingga secara perkataan maupun perbuatan itu menyatu. Nah anak ketika disampaikan, dipahamkan soal kedisiplinan, itu akan akan oh iya harus kayak gitu gitu. Nah ini kita meluruskan pemahaman guru. Kalau pemahaman yang nggak lurus, nggak benar gitu ya akan susah. Karena memang untuk membangun kesadaran itu harus dimulai dengan pemahaman. Nah pemahaman itu harus dimulai dari ilmu. Nah guru yang berperan untuk menuntun, memberikan ilmu kepada anak. Di samping juga dengan pembiasaan diri positif yang berupaya untuk itu dilakukan setiap hari oleh anak. Kalau sudah menjadi terbiasa, kemudian dengan diberi pemahaman yang benar, saya yakin itu akan menjadi kesadaran. Dan terutama di sini juga dibahas tentang keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang diyakini kebenarannya. Nah itu ya tidak lain ya pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan tentang kebenaran tadi. Dan kita berharap bersama ya Bu ya, semoga dengan setiap hari anak kita menjalani gitu ya, anak kita didik gitu ya, itu akan membangun kesadaran mereka menjadi paham apa yang harus dan tidak harus mereka lakukan gitu ya, dengan kesadaran sendiri. Dan kita tidak boleh lelah untuk memberikan yang terbaik kepada anak kita. Begitu ya Bu Yuni ya. Iya, Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan aksi nyata saya pada modul 1.4. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.